Ya, baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Guru Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat grafik ya atau diagram di dalam lembar kerja Microsoft Word ya. Teman-teman sekalian, grafik atau diagram ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk memudahkan kita dalam memahami sebuah data. Baik itu data umpamanya yang berkaitan dengan produksi pertanian dari tahun ke tahun, produksi penjualan ya, jumlah penjualan di dalam sebuah toko atau perusahaan. Nah, makanya digunakan sebuah grafik ya agar kita mudah untuk melihat apakah sebuah eh, panen ya, umpamanya saya berikan contoh panen jagung dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan atau penurunan, maka kita bisa membuat grafik, kita masukkan datanya dalam sebuah grafik. Grafik itu macam-macam bentuknya teman-teman sekalian ya. Contohnya seperti ini grafik ya atau diagram. Ini diagram batang ya, contoh diagram batang seperti ini. Ada juga diagram atau grafik dalam bentuk garis ya, garis seperti ini ya. Ini diagram batang ya atau grafik batang. Ini contoh grafik garis seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat ini di dalam Microsoft Word? Langsung saja teman-teman sekalian, kita buka. Ya, di sini saya sudah membuatkan sebuah contoh ya, contoh penyajian data. Ya, cara membuat grafik di Microsoft Word. Contoh nyatanya seperti ini teman-teman sekalian. Pak Joko ingin membuat grafik jumlah panen tanaman jagung miliknya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Hal ini dilakukan agar beliau mudah membuat sebuah analisa tentang penyebab naik dan turunnya produksi atau panen jagung yang dihasilkan di lahan pertanian miliknya. Adapun catatan hasil pertaniannya adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau buatkan sebuah tabel penyajian seperti ini ya. Di tahun 2015 kebunnya Pak Joko itu, kebun jagungnya menghasilkan 1,5 ton ya per hektarnya. 2016 meningkat 2 ton, 2017 meningkat lagi 2,8 ton, 2018 meningkat lagi jadi 4 ton, kemudian 2019 itu turun jadi 3,6 ton, dan kemudian di tahun 2020 itu melesat lagi naik menjadi 5 ton. Nah, kemudian data ini akan kita sajikan dalam bentuk grafik batang atau grafik garis ya. Oke, kita coba langsung saja. Caranya kita letakkan kursor di sini ya, di bawah ini. Pertama-tama kita akan membuat model penyajiannya dalam bentuk grafik batang atau diagram batang. Caranya ialah dengan cara insert ya, insert. Kemudian kita pilih menu chart ya, grafik. Ya, ini bentuk banyak bentuk grafik ya, grafik seperti ini, grafik batang, garis atau lingkaran macam-macam, karena biar mudah ya, yang umum saja kita stack kolom ya, kita bentuknya grafik batang seperti ini, yang ini teman-teman saya, yang ini biar enak. Kita klik kemudian oke ya, oke. Nah, langsung setelah itu akan membuka otomatis halaman Microsoft Excel ya di sini. Lihat, kita cocokkan saja datanya nanti. Nah, ini kategori ini kita nanti ubah menjadi tahun ya. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4 itu akan kita ubah menjadi tahun. Kemudian series ini jumlah penjualannya ya, jumlah produksi atau panennya. Ini 1,5, 2 seperti itu. Nah, kemudian berhubung di sini kategorinya cuma ada 4, sedangkan di sini ada 6, berarti kita tambah aja sini. Kita tambah di sini. Ini ada 4, berarti kita tambah 2 lagi seperti itu. Nah, kemudian kita edit aja langsung di sini. Kita ubah kategori itu menjadi tahun ya, tahun penjualannya. Sini tahun 2017. 2015. Kemudian 2016. Ya, langsung aja ke bawahnya, kita klik ya sampai 2020. Kemudian series itu kalau di sini, kalau
diagram pembawaan yang bawaannya itu ada sekitar 3 seri atau jenis. Nah, kita hanya butuh satu saja ya, satu jenis series. Kalau di sini jumlah penjualan ya, kita hanya butuh data jumlah penjualannya. Berarti dua jenis itu ya, yang warnanya ini, dua jenis warna ini kita tidak butuhkan. Ya, caranya menghilangkan itu kita klik di sini yang di Microsoft Word-nya, select data ini, klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian series 2 dan 3 kita remove saja, kita hapus karena kita tidak membutuhkan ya. Nah, kita tidak membutuhkannya, kita hapus saja. Series 3 kita remove ya. Series 2 kita remove juga, seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Kemudian di sininya kita hilangkan saja biar tidak mengganggu ya, clear content. Nah, seperti itu. Kita lebarkan sini. Series itu kita ubah menjadi jumlah panen ya, jumlah data jumlah panen, kurung ton per hektar, seperti itu. Terserah ini teman-teman sekalian mau diganti apa aja, itu terserah selera kita masing-masing ya, atau sesuai kebutuhan kita masing-masing. Di sini berhubung kita ingin mengetahui jumlah produksi atau panen jagung itu, berarti kita tulis aja jumlah panen. Di sini dia akan otomatis mengganti ya. Kalau judul ini kita bisa ganti lagi nanti secara manual ya. Nah, kemudian kita input datanya 2015 itu 1,5 tulis saja angkanya teman-teman sekalian. Komanya itu pakai titik ya, jangan pakai koma. Kemudian 2, kemudian tahun 2017 2,8, tahun 2018 itu naik jadi 4, tahun 2019 itu 3,6, kemudian 2020 itu menjadi 5, seperti itu. Nah, grafiknya sudah jadi teman sekalian ya. Kita lihat, cocokin aja ya. Tahun 2015 itu 1,5, dia di sini posisinya ya, tengah-tengah pas di sini. Tahun 2016 itu menjadi 2 ya, 2 ton. Kemudian 2017 menjadi 2,8 itu di sini ya. Ini sudah sesuai grafiknya ya teman-teman sekalian. Kalau sudah sesuai kita silang aja di sini ya. Nah, ini bisa kita ubah jumlah panen jagung, jumlah panen jagung ya, jumlah panen jagung tahun 2015 sampai dengan 2020 ya. Kalau kebesaran tinggal diperkecil aja hurufnya biar tidak gedean ya, seperti itu. Nah, ini adalah udah jadi ya tabel atau diagram batangnya. Jumlah produksi panen jagungnya itu milik Pak Joko itu berdasarkan data di tabel ini teman-teman sekalian, lihat. Nah, ini adalah tabel batang. Bagaimana kalau kita selanjutnya menggunakan diagram atau tabel garis ya, bukan tabel, maksud grafik dalam bentuk garis. Caranya sama saja ya, kita insert chart kemudian line ya, line. Ini banyak pilihan, kita klik ini saja, line ya, oke ya, oke. Lihat, itu sama sebenarnya teman-teman sekalian. Itu kategori itu di situ ada 4, tinggal tambahkan saja. Ini kita ganti jadi tahun ya, 2015, 2016 ya, kita seret aja otomatis sampai tahun 2020. Kemudian seriesnya itu
kita cuma butuh satu ya, satu buah bentuk data. Caranya kita ke Word itu pilih select data ini, kita hapus, remove series 2 juga remove, kita nggak butuh. Oke, kemudian series yang pertama ini kita ganti jadi jumlah penjualan ya, jumlah penjualan ton per hektar. Nah, seperti itu. Geser aja. Oke, kayak tadi aja kita remove ya, kita clear biar nggak ganggu. Nah, ini tabelnya udah tabelnya tinggal memasukkan data yang dari tabel tadi. Kita lihat lagi ke atas. Tahun 2017 kita masukin datanya teman-teman sekalian 1,5. Kemudian tahun 2016 2, 17 itu 2,8, 18 itu 4, 2019 itu 3,6, 2020 itu 5. Seperti itu. Kita lihat, sesuaikan garisnya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman sekalian ya, grafiknya seperti ini. Di grafiknya naik, turun, kemudian naik lagi. Nah, kalau sudah, kita close yang Microsoft Excel-nya, close. Ya, kita close. Ya, tabelnya sudah jadi ya. Nah, bukan grafik maksud saya. Nah, kemudian kita edit juga ini jumlah panen jagung tahun 2015 dan 2020. Perkecil aja biar tidak meluber. Nah, sudah jadi teman-teman sekalian, dua bentuk grafik tentang penjualan ya. Grafik bisa kita perbesar ini teman-teman sekalian ya. Grafik itu bisa kita perbesar, perucil, tarik aja di pojok kanan bawah ini juga bisa kita perbesar. Nah, sudah jadi jumlah panen jagung, grafik jumlah panen jagung seperti itu. Mudah sekali teman-teman sekalian. Jadi ini 2015 tahunnya seperti ini. Ya, demikianlah tutorial cara membuat grafik atau diagram di dalam lembar kerja Microsoft Word ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.